Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali bersama channel ini untuk memantau progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Saya doakan semoga saja kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 28 Februari ini merupakan pantauan akhir bulan kita ya, untuk melihat dari progres pengerjaan yang terus dilakukan percepatan guna kelancaran dari pegelaran MotoGP yang kita adakan nantinya. Ya, di sini kita akan melihat secara keseluruhan di mana pada hari ini juga pengikisan sudah dimulai dilakukan ya sejak tadi pagi jam 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, diawali di tikungan ke-17 menuju tikungan ke-5. Ya, sebelum kita melihat untuk progres dari pengikisan tersebut untuk persiapan pengaspalan ulang nantinya setelah selesai dilakukan pengikisan secara menyeluruh ya, kita akan terus pantau. Kita lihat dulu di sini untuk aktivitas atau capaian yang sudah didapatkan di area tribun yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus, yaitu zona B, di mana untuk penataan di bagian kursi-kursi penonton sudah terlihat jelas di sini sampai di ujung batas tunnel sudah dilakukan pemasangan ya. Dan begitu juga di bagian sebelah depan sana untuk depan pedok ya, kita bisa perhatikan bersama-sama untuk aktivitas capaian pengerjaannya atau progresnya terus berlangsung. Ya, di sini kita berada di trek lurus dan kita akan lihat untuk aktivitas di siang hari ini. Luar biasa cepat ya untuk aktivitas para pekerja yang terus melakukan pemangkasan ataupun pengikisan yang dilakukan di bagian track lane dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-5. Dan di sini kita akan lihat bersama-sama untuk progresnya. Cold Milling di sana sudah mulai melakukan pengikisan dan hasilnya juga cukup panjang dari yang didapatkan dari tikungan ke-17 menuju ke trek lurus. Ini dia aktivitasnya. Kita akan pantau lebih dekat. Ya, seperti yang kita ketahui untuk PTPP selaku konstruksi untuk pengerjaan lanjutan persiapan pengaspalan ulang, sudah kita perhatikan di sini sudah mulai terlihat ini untuk material stone matic aspal setebal 4 cm yang dilakukan pengikisan sudah dilakukan di satu garis. Bagian pinggir terlebih dahulu dilakukan ya dari tikungan belakang ini atau 17 menuju ke depan sana. Ya, untuk prosesnya harus benar-benar teliti dari progres pengerjaan yang dilakukan supaya tidak rusak nanti di bagian curb. Dan bisa kita perhatikan untuk curb area di bagian pinggir atau tikungan ke-17 ini semuanya aman ya. Begitu juga untuk pengecatan pada siang hari ini terus berlangsung. Ya, jadi untuk pengerjaan di bagian track lane, persiapan pengamplasan tersebut harus rampung ya. Begitu juga untuk pengaspalan tentunya tanggal 10 Maret mendatang. Semuanya harus selesai dilakukan seperti itu. Ya, sirkuit Mandalika akan menyelenggarakan MotoGP 2022 pada tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang. Jelang balapan motor level tertinggi di dunia itu ya, sirkuit Mandalika terus berbenah terutama untuk persiapan saat ini pengikisan dan persiapan untuk pengaspalan ulang yang sedang dilakukan tentunya. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat kondisi terkini persiapan pengikisan, kita lihat di area tribun juga ya untuk bagian standar grandstand yang berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Bagian kerangka-kerangkanya maupun persiapan untuk pembuatan penaruhan di bagian alas-alas di tempat duduknya ya sudah terlihat juga. Begitu jadi tikungan ke-15 menuju ke-16 sampai 17 untuk zona J. Dan zona K di sana sudah selesai untuk pemasangan di bagian tempat duduknya. Tinggal pemasangan saja untuk kursi yang sudah disiapkan di samping sisi kirinya.
Ya, untuk area tribun yang berada di sini semuanya sudah terlihat semakin signifikan dari progres pengerjaan yang sudah dilakukan. Begitu juga untuk lintasan yang saat ini terus berpacu dengan waktu. Seperti yang kita ketahui ya, untuk sirkuit Mandalika setelah dilakukan pengaspalan tentu akan dilakukan homologasi kembali nanti. Ya, homologasi merupakan proses penilaian semua aspek balap guna mendapat izin dari federasi terkait, yakni FIA, Federasi Automobil Internasional, dan FIM, Federasi Sepeda Motor Internasional. Homologasi saat pre-session sudah ditentukan dari B menuju A. Jadi Dorna selaku pemilik MotoGP dan FIM selaku regulator motorsport dunia sudah membuat catatan regulasi B ke A ya. Jadi saran-saran satu lagi yang keharusan, kata Direktur Utama MJPA Priyandi Satria. Ya, dan di sini kita melihat untuk aktivitas pengerjaan di jalur provinsi yang berada di depan sirkuit Mandalika maupun pengerjaan di bagian trotoar yang berada di depan ini terus dilakukan pengerjaan di siang hari ini. Untuk pengaspalan terus akan berlangsung siang malam dikerjakan di sini untuk pengerjaan di bagian pondasi dasar maupun untuk penataan pengoneksian sistem drainase dan penanaman aneka jenis tanaman ya yang dilakukan di bagian depan landmark Pertamina tersebut. Ya, supaya semuanya terlihat lebih indah, lebih siap nantinya untuk kita menyambut ajang balapan yang sudah dinantikan masyarakat Indonesia dan masyarakat yang ada di dunia tentunya. Ya, di sini kita berada di landmark Pertamina seperti yang kita perhatikan untuk tembok-tembok di belakang ini maupun pengerjaan untuk pintu gerbang yang ada di sana sudah cukup signifikan dari hasil yang sudah didapatkan maupun pengerjaan di beberapa bagian terus dilakukan ya, penuntasan untuk area pintu masuk menuju ke zona dalam sirkuit. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di siang hari ini. Kita berada di jalur menuju ke Tribun VIP Village. Kita kembali ke sini lagi dan kita akan melihat juga di bagian belakang paddock untuk situasi di siang ini terus dilakukan, yaitu perakitan untuk panel modular maupun persiapan lanjutan di tempat parkir bagian belakang ini. Bisa kita lihat semuanya untuk material agregat sudah dihamparkan di belakang VIP parkir ini maupun di belakang paddock yang ada di sana. Ya, seperti yang kita lihat bersama-sama untuk kemajuannya semakin mantap ya kalau kita perhatikan bersama-sama. Memang sempat kemarin agak telat sedikit untuk persiapan dari schedule yang sudah ada, yaitu persiapan untuk pengikisan untuk aspal ulang trackland. Tapi saat ini sudah kita saksikan bersama-sama dalam 1 minggu ke depan semuanya sudah bisa kita lihat nanti hasil dari kinerja yang didapatkan. Ya, kemarin kita lihat di sini untuk patung-patung Pak Presiden maupun patung-patung yang ada sudah diletakkan di bagian bundaran sisi barat maupun sisi timur untuk F1 maupun patung Pak Presiden, Marc Marquez maupun lambang Garuda. Semuanya sudah dipasang ya. Nanti kita akan liput eksklusif untuk melihat dari kondisi saat ini. Dan sebelum kita maju ke depan, kita berada di belakang paddock. Ini untuk panel-panel modular yang sudah dilakukan perakitan, semuanya terjajar dengan rapi ya, untuk fasilitas penunjang di pagelaran MotoGP maupun di bagian area gardu PLN. Sedang kita perhatikan bersama-sama penataan untuk kabel-kabel yang disalurkan ke seluruh penjuru terus dilakukan di situ. Ya, di sini kita kembali ke track lain untuk melihat situasinya kembali di kesempatan siang hari ini. Ya, seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk gravel area maupun pengecatan terus dilakukan pembilasan atau pengecatan lanjutan ya supaya terlihat lebih rapi, lebih siap untuk bagian track lain maupun di bagian curb area dan area service road yang berada di sini. Dan di sini kita akan melihat untuk hasil dari pengikisan yang sudah dilakukan. Ini dia. Jadi di sini posisi kita terlalu jauh ya, nanti kita akan coba terbang lebih rendah untuk melihat dari ketebalan ataupun eksklusif masuk ke dalam ya. Kita akan coba nanti untuk melihat kondisi terbarunya, bagaimana ketinggiannya atau ketebalan yang dilakukan pengikisan tersebut.
Ya, di sini kita akan maju ke depan untuk melihat dari tikungan ke-17 sampai menuju ke tikungan ke-5 untuk persiapan dari tanggal 24 kemarin sudah dilakukan untuk pengecekan secara menyeluruh dan saat ini sudah bisa kita lakukan untuk pengikisan tersebut. Ya, untuk alat cold milling ada dua kita saksikan kemarin di tikungan ke-5 ya untuk melakukan perbaikan di bagian lintasan atau pengamplasan yang dilakukan seperti ini modelnya. Ya, jadi untuk alat cold milling tersebut yang sudah standby selama 3 hari ya untuk melakukan aktivitasnya memang tidak semudah yang kita bayangkan, harus penuh dengan perhitungan, penuh dengan persiapan matang untuk melanjutkan dari pengerjaan seperti ini guys. Ya, di sini kita akan lanjut untuk melihat kondisi terkini di siang hari ini. Untuk itu teman-teman semuanya mari kita dukung untuk kelancaran dari pegelaran ataupun mega project pembangunan sirkuit Mandalika ini. Ya, terlihat juga dam truk semuanya sudah menuju ke belakang tersebut untuk mengambil material dari bekas pengamplasan yang dilakukan ya. Jadi cold milling tersebut alatnya canggih sekali. Setelah dilakukan pengamplasan tersebut langsung dibuang untuk material bekas aspal tersebut ya menuju ke truk yang berada di depannya. Dari sini di tikungan pertama juga terus dilakukan pengecekan, evaluasi lanjutan, para pihak-pihak terkait terus menyaksikan ya untuk kelancaran dari pengerjaan yang sedang dilakukan maupun di area tribun tikungan pertama, tikungan kedua dari sisi kanan ini untuk zona C pengerjaan akan segera dilakukan. Kita ambil video jam 12.30 ini. Memang saat waktunya untuk rehat para pekerja separuhnya ya. Separuhnya masih terus melakukan aktivitas seperti yang kita lihat tadi di tikungan ke 14 menuju ke 15 di standar grandstand masih berlangsung. Dan nantinya jam 2 akan dilanjutkan untuk pengerjaan tribun area yang ada di sini sampai malam lembur untuk para pekerja melanjutkan aktivitas mereka. Ya, di sini kita berada di tikungan kedua, 3 dan 4 tentunya akan dilakukan pengikisan juga secara menyeluruh. Kalau kita lihat bersama-sama ya, kita akan terus pantau buat kalian semua untuk melihat dari progres terkini persiapan untuk sirkuit Mandalika lebih baik ke depannya untuk kenyamanan, keamanan para pembalap yang akan berpacu kuda besi mereka di sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-4 menuju ke-5 untuk materialnya sudah didatangkan. Tinggal untuk persiapan lanjutan perakitan tribun yang berada di bagian sebelah kanan atau zona D yang berada di sini. Ya, maupun aktivitas pengerjaan di bagian zona E di depan sana untuk materialnya juga sudah didatangkan. Jadi semuanya sudah berada di kawasan sirkuit Mandalika. Tinggal lanjutan saja perakitan yang akan dilakukan. Untuk perakitan tidak membutuhkan waktu yang lama karena memang tinggal diletakkan dan dilakukan untuk perakitan secara menyeluruh ya. Nanti untuk para ahli yang sudah berkompeten dalam bidangnya akan melanjutkan untuk aktivitas tersebut. Dan seperti yang kita perhatikan di depan itu untuk zona E yang kita bilang tadi untuk materialnya sudah di sana semuanya. Jadi truk-truk yang membawa material tersebut sudah dimuat turunkan seperti itu. Dan di sini kita akan lanjut juga untuk melihat kondisi di bagian Bukit 360 dan secara keseluruhan kita akan pantau buat kalian semua. Oke, di sini kita lanjut kembali. Kita sudah berada di Bukit 360 untuk melihat dari aktivitas para pekerja yang terus melakukan perakitan untuk kerangka-kerangka atau pembuatan di bagian dinding lantai kedua dan lantai ketiganya terus dikerjakan.
Begitu juga untuk tikungan 9, 10 di mana kemarin pengecatan dibilas ya supaya terlihat lebih berwarna untuk curb area maupun di bagian track limit yang berada di keseluruhan lintasan dari tikungan ke-6 menuju tikungan ke-16 saat ini sedang berlangsung. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika untuk hari ini. Cukup bagus sekali ya. Senang sekali kita lihat untuk aktivitas yang dikerjakan di bagian pengikisan tersebut untuk pengaspalan ulang. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar dan kita akan bisa menyelesaikan on schedule atau tepat waktu. Ya, dan di sini kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 untuk area tribun yang berada di sini sudah dilakukan pengecoran secara menyeluruh, tinggal menunggu untuk material juga supaya cepat untuk diselesaikan. Begitu juga untuk tikungan ke-13 di bagian sebelah kanan ya, zona H tentunya sudah selesai untuk pengecoran tersebut. Masih menunggu juga untuk materialnya, semoga semuanya segera terrealisasi ya. Segera didatangkan untuk materialnya ke bagian fondasi tribun tersebut untuk dilakukan perakitan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kita akan terus bersama-sama dan terus akan membagikan video terbaru tentang progres apa saja yang dilakukan di sirkuit kebanggaan kita. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-15 menuju ke-16 untuk melihat aktivitas dari pengerjaan selama 20 menit kita terbang ya, dari trek lurus menuju trek lurus kembali. Nah, ini kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 ini untuk pengecatan terus dilakukan. Karena memang di bagian pinggir ini atau di bagian trek lain yang ada di sini tidak akan dilakukan untuk pengamplasan ya, karena sudah safe semuanya, tidak ada keluhan dari para pembalap. Ya, untuk tim road grip terus berpacu dengan waktu juga untuk menuntaskan aktivitas pengerjaan pengecatan yang ada di bagian curb, track limit maupun area run off yang berada di lintasan sirkuit Mandalika. Begitu juga saat ini sudah mulai terlihat juga untuk pengerjaan di beberapa sektor yang kita sudah kelilingi tadi buat kalian semua. Baik di tribun area juga sudah mulai menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Dalam 1 minggu depan insya Allah semuanya sudah terlihat untuk area tribun maupun material-materialnya sudah dilakukan perakitan secara menyeluruh. Ya, di sini kita kembali ke track line di tikungan ke-17 menuju ke track lurus. Nah, ini dia untuk para pekerja terus merapikan di bagian pinggirnya. Kita bisa lihat bersama-sama dirapikan ya nanti untuk lanjutan pengaspalan ulang tersebut. Ya, untuk cold milling sudah cukup cepat dari aktivitas pengerjaan yang dilakukan. Tadi di awal video kita masih di track lurus atau starting grid yang ada di sini, dan sekarang sudah melewati garis start ya, atau sudah melewati lampu start yang ada di sini. Wah, cepat sekali memang ya. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman semuanya. Untuk kalian semua kita bisa lihat aktivitasnya yang terus dikebut untuk sirkuit Mandalika. Jadi kita semakin optimis bahwa sirkuit ini akan bisa mengadakan gelaran MotoGP. Tidak ada istilah tunda-tunda ya. Kita optimis dan siap untuk gelaran event bergengsi yang sudah kita nantikan. Untuk itu mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Nanti sore kita kembali lebih detail buat melihat dari kondisi capaian pengerjaan yang dilakukan saat ini. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Apabila di narasi dan visualnya kurang pas, nah bisa dikomentari di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini juga bisa dibantu dengan cara like dan subscribe.
Dan mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di nanti sore ya, kita pantau kembali buat kalian semua. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.